Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi fisika kuantum, yaitu yang berjudul momentum sudut elektron tunggal. Nah, adapun pemateri yang akan menyampaikan materi mengenai momentum sudut elektron tunggal ini adalah yang pertama, yaitu saya sendiri dan Timatianti. Kemudian ada pemateri kedua, yaitu Anissa Riani Putri. Dan kemudian materi ketiga yang akan disampaikan oleh Abdullah Yusuf. Dan pemateri terakhir akan disampaikan oleh Dai Sofi Adijah. Oke, langsung saja pada pemateri pertama, yaitu mengenai operator momentum sudut yang akan saya jelaskan. Sebelum masuk ke dalam operator momentum sudut, kita cari tahu dulu ya, apa sih momentum sudut? Nah, dalam fisika, momentum sudut itu secara intuitif mengukur beberapa besar momentum linear yang diarahkan di sekitar suatu titik tertentu yang disebut titik pusat. Nah, sedangkan operator momentum sudut itu adalah salah satu dari beberapa operator yang terkait dengan momentum sudut klasik. Nah, operator momentum sudut ini memainkan peran sentral dalam teori fisika atom dan masalah kuantum lain yang melibatkan simetri rotasi. Nah, momentum sudut dalam mekanika klasik itu disebutkan dalam persamaan vektor L sama dengan vektor posisi dikali vektor dari momentum linear yang dimiliki oleh suatu partikel. Nah, komponen dari vektor L itu adalah ada 3, yaitu ada Lx, ada Ly, dan ada Lz. Nah, itu adalah komponen-komponen vektor di L. Nah, oke, sebelumnya kita masuk dulu ke sini. Nah, kenapa tadi disebutkan komponen-komponen dari momentum sudut itu adalah Lx, Ly, Lz? Nah, ini dari persamaan yang tadi, di mana L sama dengan vektor R cross vektor P. Nah, di mana nanti kita dapatkan dari perkalian cross ini, I dikali YPZ min ZPY itu dikurangi J topi dikali XPZ min ZPX dan ditambah K topi dikali XPY min YPX. Nah, kemudian maka kita dapatkan dari komponen momentum sudut yang diingat, yang harus kita ingat. Karena momentum sudut itu terjadi pada keadaan 3 dimensi, maka kita pakai koordinat bola ya, dimana kalau 3 dimensi berarti ada X, ada Y, ada Z. Nah, sama halnya dengan momentum sudut gitu. Jadi komponennya itu ada di komponen di Lx, komponen di Ly, dan komponen di Lz. Nah, untuk kuadrannya itu L kuadrat sama dengan Lx kuadrat ditambah Ly kuadrat plus Lz kuadrat. Nah, dalam fisika kuantum, setiap komponen dari momentum linear itu dipandang sebagai operator. Otomatis, yang tadi, komponen yang tadi, Lx, Ly, dan Lz ini, nah ini merupakan operator dari momentum sudut juga. Nah, untuk itu, Px, Py, dan Pz dalam persamaannya yang tadi tuh masing-masing diganti dengan operatornya. Nah, maka jadi Px sama dengan min IH bar D per dx, kemudian Py sama dengan min IH bar dikali D per dy, kemudian untuk Pz sama dengan min IH bar D per dz. Nah, sehingga operator-operator dari momentum sudutnya adalah untuk Lx itu kita ganti tadi Px-nya kan tadi ini ya. Nah, YPZ min ZPY otomatis nanti kita ganti jadi min IH bar dikali Y do per do Z min Z do per do Y. Sedangkan untuk Ly-nya min IH bar dikali Z do per do X min X do per do Z. Untuk Lz min IH bar
dikali X do per do Y min Y do per do X. Nah, selain itu, operator momentum sudut untuk kuadratnya adalah ini. L kuadrat sama dengan L kuadrat X plus LY kuadrat plus LZ kuadrat. Seperti itu. Nah, dalam koordinat bola, kita ketahui hubungan sebagai berikut. Di mana X itu sama dengan R sin theta kosi, sedangkan Y sama dengan R sin theta dikali sin si. Nah, sedangkan Z sama dengan R cos theta, di mana Z-nya itu kalau misalkan dalam koordinat bola, Z-nya itu berlaku dalam koordinat Cartesian ya, R cos theta. Nah, jadi R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, di mana cos theta-nya itu sama dengan Z dibagi akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, atau cos theta itu adalah Z per R, ya, di mana R-nya itu adalah ini, akar dari R kuadrat. Nah, dengan hubungan itu, maka persamaan yang tadi itu dapat diturunkan menjadi ini. Nah, persamaan yang ini kita turunkan jadi seperti ini persamaannya, di mana Lx-nya menjadi IH bar sin si do per do theta ditambah kotanen theta kosi do per do si. Nah, untuk L-nya ini dan untuk LZ-nya itu adalah min IH bar do per do theta. Nah, momentum sudut itu adalah besaran fisis, maka operatornya itu merupakan operator yang Hermitian. Nah, beberapa sifat penting dari operator momentum sudut itu adalah sebagai berikut, di mana Lx, Ly itu sama dengan IH bar Lz dikali Ly, Lz sama dengan IH bar Lx, Lz, Lx menjadi IH bar Ly, di mana L kuadrat min Ly ini sama dengan L kuadrat LZ itu sama dengan 0, dimana Z-nya itu adalah X, Y, dan Z. Dengan mendefinisikan dari L plus minus sama dengan LX plus minus ILY itu, maka komutator momentum sudut itu adalah seperti ini. Baik, ini merupakan contoh dari operator momentum linear, ya, contoh soalnya. Nah, soalnya adalah buktikan bahwa Lx, Ly itu sama dengan IH bar Lz topi, ya, Lx topi, Ly topi. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, maka kita dapat menggunakan fungsi dari ini, di mana psi adalah X, psi dalam kurung X, Y, Z. Nah, sebagian operator bagi operator-operator tersebut itu adalah ini, ya. Untuk Lx, Ly, psi itu sama dengan Lx, Ly topi dikali psi dikurangi Ly, Lx psi. Nah, kemudian HH bar kuadrat ini kita ganti yang Lx, Ly psi ini kita ganti dengan persamaan ini diferensialnya. Jadi seperti ini, Y do per do Z min Z do per do theta. Ini telah saya jelaskan sebelumnya, ya. Kemudian yang Ly dikali Z do K per do X min X do psi per do Z. Kemudian untuk min ini, min Ly Lx itu kita ganti dengan Z do per do X min X do per do Z. Nah, untuk psinya itu kita ganti lagi dengan Y do psi per do Z min Z do psi do per do Y. Nah, seperti itu kita inikan lagi sama dengan min H bar kuadrat dikali, kita operasikan, ya, yang ini kita operasikan yang dikali-kali menjadi do kuadrat psi per do Z do X ditambah Y do psi per do X dikurangi YX do kuadrat psi per do Z kuadrat min Z kuadrat dikali do kuadrat psi per do Y
do X plus ZX do kuadrat bersih per do Y kali do Z. Ini untuk yang pertama yang ini. Kemudian dikurangi, kita kurangi yang ini, yang ini dikali dengan yang ini, maka hasilnya adalah yang ini, ZY kali do kuadrat bersih per do X do Z min Z kuadrat kali do kuadrat bersih per do X do Y min XY do kuadrat bersih per do Z kuadrat plus XZ kali do kuadrat bersih per do Z do Y plus do bersih per do Y. Nah, setelah melalui konsolisasi, maka akan diperoleh Lx, Ly itu adalah min H bar kuadrat dikali Y do per do X min X do per do Y. Nah, karena kita tahu bahwa Lz itu adalah min H bar do dikali X do per do Y min Y do per do X, maka akhirnya diperoleh komutator momentum sudutnya itu adalah untuk Lx, Ly itu adalah mi sama dengan I H bar Lz, dimana Lz-nya itu adalah ini. Kita kan ininya ganti dengan Lz, maka Lx, Ly-nya itu adalah I H bar Lz. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah pemateri yang kedua, yaitu Anissa Riani Putri. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Abda Yusuf akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang contoh soal dari LZ kuadrat. Di sini ada soal yaitu tentukanlah LZ dengan basis fungsi-fungsi YL, ML untuk L-nya itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya berdasarkan persamaan LZ, YL, ML sama dengan ML H coret YL ML. Oke, maka dari sini kita akan mendapatkan persamaan LZ LML L aksen M aksen L sama dengan yaitu integral dari aksen L M aksen L kali LZ Y L ML sin theta d theta baik, dari persamaan ini ada bagian yang bisa kita lebih sederhanakan, yaitu ini. Kenapa? Karena LZ YL ML itu sama dengan ML H coret YL ML. Berarti karena ML dan HL-nya adalah konstanta, itu bisa ditaruh di depan, yaitu ML H coret integral dari Y aksen L M aksen L kali Y L ML sin theta d theta. Baik, setelah ini bahwa integral dari persamaan ini adalah ML H coret delta U aksen delta ML M aksen L. Ini adalah hasil dari
integralisasi persamaan ini. Pengintegralan persamaan ini ya. Dari LZ, LML, L aksen, M aksen, L nih memiliki harga ya. Fungsi ini akan memiliki harga ketika L aksen sama dengan L dan ML sama dengan M aksen L. Dengan L-nya tadi adalah 0,1, 2, bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sehingga LZ ini nanti akan mempunyai sebuah matrik, sehingga LZ ini akan mempunyai sebuah matrik. Bagaimana bentuk matriknya? Nah, ini adalah bentuk matrik dari LZ ini, yaitu sama dengan A caret dengan L sama dengan 0, terus L sama dengan 1, terus L sama dengan 2. Itu 0, 1, 0, 0. Ini adalah bentuk matrik yang dihasilkan oleh LZ ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dai Sofi Aziza. Di sini saya akan melanjutkan materi dan saya akan menjelaskan mengenai operator L+ dan L-min. Nah, sehubungan dengan operator L plus min yang telah didefinisikan sebelumnya, itu akan dikemukakan karakteristik operasinya terhadap fungsi harmonik bola YL ML. Karena LZ L plus min sama dengan plus min H coret L plus min, seperti yang ditunjukkan dalam persamaan sebelumnya, maka LZ L plus min YLML sama dengan L topi plus LZ plus H coret L plus YLML sama dengan ML plus 1 H coret L plus YLML. Dan LZ L min, untuk LZ L min YLML plus 1 itu sama dengan L min LZ dikurangi H coret L min YLML plus 1 sama dengan ML HL min YML plus 1. Nah, di sini jelas bahwa L plus min YLML ini adalah fungsi eigen dari LZ dengan nilai eigennya itu ML plus 1H. Nah, padahal merajuk pada persamaan
yang sebelumnya itu nilai eigen ini merupakan hasil operasi dari LZ terhadap YML plus 1. Nah, oleh karena itu maka L plus YLML sama dengan CYLML plus 1. Nah, demikian pula untuk L min YML plus 1 ini adalah fungsi eigen dari LZ dengan nilai eigen MLH. Padahal nilai eigen ini merupakan hasil operasi LZ terhadap YLML. Jadi L min YML plus 1 sama dengan CYLML itu dari kedua persamaan di atas nantinya menjadi L min L plus, ini salah ya di PPT, harusnya L min L plus YLML sama dengan C pangkat 2 YLML. Nah, tapi di pihak lain itu L min L plus YLML itu sama dengan L pangkat 2 LZ pangkat 2 L min L pangkat 2 dikurangi LZ pangkat 2 sama dengan H LZ YLML H pangkat 2 L plus 1 sama dikurangi ML plus 1 H YLML, sehingga diperoleh itu nantinya C pangkat 2 sama dengan H coret pangkat 2 L plus 1 dikurangi ML plus 1 H coret. Nah, sehingga sifat operasi operator untuk L plus min itu adalah sehingga untuk sifat operasi operator L plus min itu adalah L plus YLML sama dengan akar L plus 1 dikurangi ML plus 1 YML plus 1. Berhenti coba. Nah kan, jadi untuk sifat operator L plus min ini yaitu L plus YLML sama dengan akar dari L plus 1 dikurangi ML plus 1 Y M plus 1. Nah, untuk L min-nya YLM-nya itu sama dengan yang tadi H coret akar L plus 1 dikurangi ML min 1 Y ML min 1. Nah, kedua persamaan tadi itu bukan persamaan nilai eigen karena operator-operator itu menggeser bilangan kuantum ML. Nah, untuk operator L plus itu menambah bilangan kuantum ML menjadi ML plus 1. Sedangkan untuk L min itu menguranginya dari M menjadi ML min 1. Nah, oleh karena itu kedua operator yang tadi itu disebut sebagai operator tangga atau step operator. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Ini tentukanlah matriks L plus dengan basis fungsi-fungsi YLML untuk L sama dengan bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya berdasarkan persamaan kedua tadi ya, yang terakhir.
Nah, untuk L plus YLML itu sama dengan H coret L plus 1 min ML ML plus 1 YML plus 1, maka L plus LML LM sama dengan YL ML L plus YLML sin theta dx itu sama dengan yang tadi integral, berarti sama dengan H coret akar dari L plus 1 min ML plus 1 integral YL ML plus 1 sin theta dx sama dengan H coret akar dari L plus 1 min ML plus 1 CL LCM ML plus 1. Nah, sehingga L plus L ML memiliki harga hanya jika L aksen itu sama dengan L dan aksen L sama dengan ML plus 1. Jadi dengan L sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka matriks L plusnya itu seperti gambar ini. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.